Bab 1181. Hancurkan keluarga kamu. Sombong. Di depan rumah leluhur keluarga Ye. Bagaimana kamu bisa menjadi ras liar? Ye Zhan berteriak dingin. Generasi muda dari keluarga Ye. Di antara generasi muda, ia menempati urutan 10 besar. Dia bergegas. Bang. Ye Junlin menamparkan Ye Zhan. Mencari kematian. Ye Xiao, yang menempati peringkat ke-8 dalam generasi muda keluarga Ye, bergegas lagi. Bang. Sebuah pukulan terbang keluar. Bang. Bang. Ye Zhang ke-6 juga kalah. Ye Ping ke-4 juga kalah. Ye Fan ke-3 juga kalah. Ye Junlin tampak tidak sabar. Ayo bersama. Bang. 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 Titik. Selanjutnya, generasi muda keluarga Ye menantang Ye Junlin satu persatu. Hasilnya sama. Semua gagal total. Dalam waktu singkat, Ye Junlin meledakkan generasi muda keluarga Ye. Tidak peduli siapa, seberapa kuat. Ini semua pembunuhan satu tembakan. Jangan berikan kesempatan kedua sama sekali. Kuat. Terlalu kuat. Kekuatan Ye Junlin memblokir mulut semua orang yang hadir. Semua orang menatapnya tidak percaya. Mata indah Li Ziran terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka. Dan jantungnya akan terbang keluar dari tenggorokannya. Ternyata suaminya tidak hanya ulung dalam bisnis. Tetapi kekuatan tempurnya bahkan lebih menantang surga. Ayah hebat. Ayah hebat. Junjun bertepuk tangan kecil dan berteriak. Anggota keluarga Ye semua tercengang. Jika tidak ada yang lain, keluarga Ye harus menahannya hanya untuk kekuatan pertempuran Ye Junlin. Ye Junlin plus Ye Chen, bintang kembar mutlak. Salah satu dari dua naga. Tidak ada keluarga lain yang berani memikirkannya. Ye Lingtian dan anggota senior keluarga Ye semuanya mati rasa. Mereka sepertinya melakukan sesuatu yang salah. Jika saya tahu bahwa Ye Junlin memiliki kekuatan seperti itu, akan sangat bagus untuk membawanya kembali. Satu dia. Ditambah satu Ye Chen. Masa depan keluarga Ye tidak terbayangkan. Apakah ini putra Ye Lingtian saya? Haha. Seperti yang diharapkan dari darah saya. Ini adalah benih keluarga Ye saya. Tidak buruk. Sangat bagus. Ye Lingtian tiba-tiba berteriak. Tunggu. Dia memandang Ye Junlin dan berkata, Junlin, saya dulu bersalah kepada Anda sebagai seorang ayah. Sekarang selama Anda mengangguk, saya akan membiarkan Anda memasuki klan Ye. Saya jamin status Anda sama dengan Ye Chen. Dan bahkan lebih banyak sumber daya. Ya. Saya setuju dengan Ye Junlin. Kembali ke keluarga Ye. Aku juga setuju dengan kembalinya Ye Junlin ke keluarga Ye. Titik. Eksekutif keluarga Ye berbicara satu demi satu. Semua orang dengan suara bulat setuju bahwa Ye Junlin akan bergabung dengan keluarga Ye. Bukankah sakit jika mereka membunuh orang jenius seperti itu? Zhou Yingying sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Putranya luar biasa. Dan dia telah memenangkan persetujuan keluarga Ye dengan kemampuannya yang sebenarnya. Li Ziran berada dalam suasana hati yang sama. Ini adalah suaminya. Mengandalkan kedua tangan untuk menciptakan dunia, biarkan keluarga pertama mengenalinya. Lin Haotian membelai jenggot di dagunya dan tersenyum. Ya, ini layak untuk putriku. Di mata semua orang, Ye Junlin pasti akan setuju dengan persetujuan keluarga Ye. Bagaimanapun, Anda bisa menjadi jenius seperti Ye Chen. Ye Junlin mencibir. Mau aku bergabung dengan keluarga Ye? Tidak mungkin. Kamu tidak layak. Dia bahkan memandang Ye Lingtian. Apakah kamu ingin menjadi ayahku? Apakah kamu memiliki kualifikasi ini? Keluarga Ye seperti semut di mataku. Tidak layak sama sekali. Kata-kata Ye Junlin membuat marah seluruh keluarga Ye. Kami hanya tidak menghargai bakat. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu? Ye Lingtian meraung. Siapa selanjutnya? Ye Junlin berteriak dengan dingin. Aku datang. Sebuah teriakan dingin keluar. Saya melihat Ye Chen melangkah keluar. Baru saja, Ye Junlin meledakkan generasi muda keluarga Ye. Tetapi Ye Chen, yang nomor 1, belum menembak. Bab 1182. YEJUNLIN vs Ye Chen. Ye Lingtian mencibir. Ye Junlin, kamu sangat kuat. Aku akui itu.
Tapi kamu menganggap dirimu terlalu serius. Kamu tidak bisa melewati ujian Ye Chen. Ye Lingtian memiliki kepercayaan penuh teka-teki pada Ye Chen. Ye Chen adalah wajah keluarga Ye, dan juga wajah generasi muda Daxia. Jelas dia nomor satu. Generasi muda pasti tidak melampaui dia. Bahkan jika Ye Junlin meledakkan seluruh generasi muda Ye Clan hari ini. Tapi itu masih bukan saingan Ye Chen. Karena semua ini barusan, Ye Chen bisa melakukannya dengan mudah. Ye Chen berdiri. Seluruh tempat menghirup udara dingin. Dia seterang naga di langit. Setiap orang mengakuinya sebagai orang pertama dari generasi muda. Tidak peduli di bidang itu. Itu adalah kebanggaan terbesar Ye Lingtian dan Long Aoqing. Melihat Zhou Yingying, Long Aoqing tersenyum dan berkata, putramu memang mampu. Tetapi jika kamu ingin mengalahkan anakku, itu tidak mungkin. Jangan bodoh. Harga dirinya tidak dapat dikalahkan. Kebanggaan keluarga Ye tidak bisa dikalahkan. Melihat Ye Junlin di sisi yang berlawanan, Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu melihat peti mati dan batu nisan? Ini untukmu. Bicaralah. Mencari kematian. Ye Chen meraung. Begitu momentum di sekelilingnya menghilang, gelombang udara menyebar di sekelilingnya, memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur. Semua orang sepertinya didorong mundur beberapa meter oleh tangan besar yang tak terlihat. Mengerikan. Mengerikan. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Seseorang tersentak dan berteriak. Ye Chen ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dunia ini telah membentuk sistem hierarkis yang ketat untuk pembangkit tenaga listrik, yang dibagi sesuai dengan kekuatan tempur mereka. Umumnya, mereka adalah level biasa, level raja, level dewa, level master, dan seterusnya. Level biasa umumnya baru berlatih silat belum lama ini, atau baru menginjak ambang pintu. Tingkat raja umumnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, dan akan menjadi pemimpin satu pihak di tentara. Tingkat dewa dilebih-lebihkan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ada pepatah bahwa satu tingkat dewa mencapai satu tentara. Saat itu, pertempuran pertama Ye Junlin untuk menganugerahkan dewa adalah pengepungan di mana satu orang mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari 18 negara. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Saat itu, 18 bangsa nyaris tidak berhasil mengumpulkan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dapat dilihat betapa langkanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tapi Ye Chen adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di usia muda, yang menunjukkan betapa berbakatnya dia. Orang muda pertama sama sekali tidak berlebihan. Jika Anda bergabung dengan dunia militer, diberikan waktu, Anda pasti akan bangga dengan peringkat Daxia Sabre. Saat berikutnya, Ye Chen pindah. Boom. Pukulannya sekuat tsunami. Sebuah pukulan memaksa keluar gelombang udara. Bang bang bang. Ye Chen melangkah maju. Udaranya sangat padat, membuat suara seperti petasan. Kaca kaca kaca. Lantai di bawah kakinya bahkan hancur satu per satu. Dia bangkit lebih mendominasi, jatuh dalam posisi menyelam, dan meninju Ye Junlin dengan pukulan. Pukulan ini memiliki kekuatan hantu dan dewa. Hanya saja wajah Ye Junlin datar dan tangannya berada di punggung. Tampak ketakutan. Bang! Ye Chen memukul bahu Ye Junlin dengan pukulan, dan ada suara retakan tumpul seperti guntur. Kaca. Yang lebih mengerikan lagi adalah tanah di bawah kaki Ye Junlin hancur, menyebar padat seperti jaring laba-laba, memanjang hingga ratusan meter. Tanah telah banyak runtuh. Sebuah pukulan bahkan mengirimkan asap dan debu yang mengepul, menutupi langit dan matahari. Dan mata banyak orang di sekitarnya dipenuhi dengan pasir dan kerikil, dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Seperti bom yang meledak. Takut. Cukup mengerikan. Ye Chen memang master tingkat dewa. Hahaha. Aku menang. Ye Lingtian dan Long Aoqing bersorak bersamaan. Sedikit demi sedikit asap itu menghilang. Semua orang melihat situasi di lapangan. Bab 1183. Keluarga Ye mulai curang. Ye Junlin dan Ye Chen berdiri berhadap-hadapan. Ye Junlin menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, hanya itu. Menggelitik. Apakah masih utuh? Dengan pukulan mengerikan dari Ye Chen,
Ye Junlin baik-baik saja. Terlalu berlebihan. Awalnya, semua orang mengira Ye Junlin mati dan terluka. Kamu terlalu lemah. Ye Junlin tersenyum. Kembali pada hari itu, dia sendiri mengalahkan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari 18 negara. Pilih satu. Siapa yang lebih lemah dari Ye Chen? Kalahkan. Ye Junlin meninju. Boom. Ye Junlin melancarkan pukulan ini, dan telinga semua orang tampak tuli. Tidak ada suara, hanya getaran yang mendengung. Tampaknya semua orang berada dalam posisi meriam di medan perang, dan ratusan peluru artileri ditembakkan pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa mendengar apapun untuk sesaat. Ye Chen melihat pukulan yang tak tertandingi ini dan buru-buru mengambilnya. Bang! Tapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan tubuhnya terbang keluar. Meludah darah di mulut dan kehilangan di tempat. Setelah Ye Chen jatuh ke tanah, matanya penuh ketidakpercayaan. Apakah dia akan kalah? Marven Ye kalah. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar kalah. Menghadapi kenyataan yang menyedihkan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menerima kenyataan ini. Orang pertama di generasi muda keluarga Ye dikalahkan. Mitos muda keluarga Ye akan gagal. Mengerikan. Ini menunjukkan bahwa Ye Junlin juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Meskipun Zhou Yingying dan Li Ziran tidak tahu tentang ini, mereka puas bahwa Ye Junlin sangat kuat. Bangga dengan Ye Junlin. Keluarga Ye secara kolektif membatu. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Aku harus menang. Apapun artinya. Ye Lingtian dan Long Aoqing saling berpandangan dengan tatapan tegas di mata mereka. Tahun-tahun ini, jalan Ye Chen terguling. Tidak pernah gagal. Ini juga membuatnya menjadi wajah dan kebanggaan keluarga Ye. Jika dia kalah, itulah wajah keluarga Ye. Tuan dari keluarga Ye saling memandang dan segera mengerti. Bahkan jika dia curang, biarkan Ye Chen menang. Dia tidak bisa kalah. Dia tidak bisa kalah sekali. Sebagai keluarga pertama dari keluarga Ye, tidak ada kata kalah dan kalah dalam kamus. Ye Chen juga melihat Ye Lingtian untuk meminta bantuan. Ayah dan anak itu berpikiran sama. Tidak bisa dikalahkan. Lakukan apapun untuk mengalahkan Ye Junlin. Dengan cara apapun. Ye Lingtian berjalan cepat ke Ye Chen, dan diam-diam memberinya obat. Ye Chen minum dengan cepat. Ini adalah obat khusus yang dapat memaksimalkan potensi tubuh manusia. Pada saat yang sama, Ye Lingtian dan beberapa tuan dari keluarga Ye menekankan tangan mereka pada Ye Chen, dan aliran udara mengalir ke tubuh Ye Chen. Mereka memberikan keterampilan kepada Ye Chen dan meningkatkan kekuatannya lagi. Dia menginginkan perlindungan ganda. Ye Chen harus mengalahkan Ye Junlin. Bahkan jika mereka dengan keji menggunakan kecurangan semacam ini. Di bawah penampilan glamor keluarga kaya, sebenarnya ada semua hal yang kotor dan tercela. Hasil dari kecurangan adalah kekuatan Ye Chen meningkat pesat. Memajukan. Tingkatkan terus. 5 kali. 10 kali. Titik. 100 kali lipat. Kekuatan Ye Chen telah meningkat 100 kali lipat. Boom. Ye Chen, yang baru saja dipukuli oleh Ye Junlin dan muntah darah, terlahir kembali seperti burung phoenix. Dan dia memancarkan aura mengerikan. Dia seperti iblis. Ye Chen merasakan kekuatan seperti laut di tubuhnya. Dan dia tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kekuatan yang kuat ini. Dia sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dia dapat memblokir dan membunuh para dewa. Dan para Buddha menghalangi dan membunuh para Buddha. Ye Junlin, mati untukku. Ye Chen meraung. Bab 1184, peti mati menjadi tujuannya. Kecurangan keluarga Ye dapat dilihat oleh orang yang cerdas secara sekilas. Tapi ini adalah keluarga pertama Daxia. Siapa yang berani mengatakan? Semua orang berani berbicara. Bagaimana ini bisa? Bukankah keluarga Ye curang? Apakah ini masih mungkin? Tuan Lin Haotian menolak. Bagaimanapun, dia berada di pihak Li Ziran. Melihat keluarga Ye curang dan menindas orang lain, dia menolak. Bukankah keluarga Ye selalu seperti ini? Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Terlebih lagi, ini Ye Chen. Dia tidak bisa kalah. Dia kalah sama dengan kehilangan keluarga Ye.
Keluarga Ye tidak akan membiarkan dia kalah apapun yang terjadi. Seseorang berkata, kalau begitu mari kita lihat saja. Tuan Lin tidak tahan. Yang lain menghela nafas dalam hati. Ketika keluarga Ye melakukan sesuatu, yang lain hanya bisa menanggungnya. Hei! Lin Haotian menepuk dadanya dengan cemas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keluarga Ye. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengeluh. Ketika Li Ziran mendengar ini, dia langsung panik. Sangat tidak adil bahwa keluarga Ye curang seperti ini. Di mana Ye Junlin melawan Ye Chen? Ini jelas Ye Junlin melawan seluruh keluarga Ye. Dengan cara ini, bukankah Ye Junlin dalam bahaya? Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika keluarga Ye ingin melakukan sesuatu, dia akan tetap mati. Benar-benar intimidasi. Itu jelas duel dengan Ye Chen. Sayangnya, Ye Junlin jelas merupakan pemuda nomor satu. Tetapi keluarga Ye yang dia temui ditakdirkan untuk jatuh. Semua orang merasa kasihan pada Ye Junlin. Tapi tidak mungkin. Tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan urusan keluarga Ye. Pada saat ini, Ye Chen sangat menakutkan. Seperti iblis. Bagaimanapun, itu 100 kali lebih kuat. Dia bukan lagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia mendekati level Grandmaster legendaris. Master level Grandmaster menakutkan. Master tingkat Grandmaster dapat membentuk faksi, dan mereka adalah penguasa di satu sisi. Di medan perang, tentara bisa datang dan pergi dengan bebas. Jika Anda tidak menggunakan puluhan ribu tentara dan senjata berat, Anda tidak dapat membantu Grandmaster sama sekali. Tapi satu hal, tuannya hampir punah. Bahkan level dewa pun langka. Belum lagi masternya. Ye Chen berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah. Suasana teror merasuki penonton. Semua orang merasa seperti sedang menekan batu. Dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Ye Junlin, aku tidak akan kalah. Ye Chen meraung liar, meninjunya dengan keras. Pukulan ini memiliki kekuatan penghancur. Ini 100 kali lebih kuat dari gerakan barusan. Ye Chen sangat percaya bahwa pukulan ini pasti akan merobek Ye Junlin. Haha. Sebuah seringai melintas di mulut Ye Junlin. Pukulan yang sama menyambutnya. Bang. Keduanya bentrok. Seperti komet menabrak bumi. Dengan gelombang kejut beriak di sekitar. Puff. Puff. Titik. Banyak orang di sekitar yang terkena dan muntah darah. Semua orang didorong keluar puluhan meter oleh kekuatan tak terlihat. Retak. Ye Family Square tidak tahan lagi. Merosot. Yang paling menakutkan adalah Ye Chen kalah. Seluruh orang tersingkir selama puluhan meter, dan dua tanda yang dalam meluncur di tanah dengan kedua kaki. Ye Chen seperti itu dikalahkan. Seberapa kuat Ye Junlin? Semua orang tercengang. Aku tidak bisa mengalahkan. Aku tidak bisa mengalahkan. Teriak Ye Chen. Dia masih mengaktifkan potensi fisiknya. Dan ini adalah jurus untuk melawan Ye Junlin dengan putus asa. Bang! 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 Ye Junlin memukulnya dengan 3 pukulan lagi. Segera Ye Chen menjadi pria berdarah. Tubuh itu jatuh dengan lemah. Bagaimanapun, peti mati yang dia buat menjadi tujuan akhirnya. Melihat adegan ini, Ye Lingtian dan Long Aoqing berteriak, anakku. Ye Junlin, kamu harus mati. Seseorang. Bunuh Ye Junlin untukku. Bab 1185. Mitos tak terkalahkan. Di lapangan, penampilan berdarah Ye Chen ditampilkan di depan semua orang. Li Ziran menutupi mata anak itu. Apakah suaminya begitu kuat? Ternyata dia benar-benar tidak takut pada keluarga Ye yang perkasa. Mereka benar-benar menyalahkan Ye Junlin dengan cara yang salah. Yang lain juga tercengang. Apakah Ye Chen yang begitu kuat masih dikalahkan? Mengerikan. Gunakan benda ini sendiri. Ye Junlin menendang tutup peti mati dan melemparkan Ye Chen ke dalamnya. Kaca-kaca. Pada saat yang sama, dia menggunakan belati untuk mengukir garis di batu nisan, makam Ye Chen. Bang. Setelah mengukir, Ye Junlin memasukkan batu nisan ke tanah. Ye Junlin membunuh Ye Chen dalam hitungan detik, benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis keluarga Ye. Perilaku seperti itu sangat memprovokasi keluarga Ye. Saya membunuh harapan masa depan Anda, dan sekarang saya akan memprovokasi Anda.
keluarga Ye menjadi gila. Bagaimanapun juga, dia menghancurkan masa depan keluarga Ye. Tidak, masih ada masa depan keluarga panjang. Ye Chen juga mempercayakan keluarga Long. Keluarga Ye dan keluarga Long sama-sama gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Seorang master muncul satu demi satu. Master tingkat dewa. 1, 2, titik. 71. Mengerikan. Takut. 18 negara di luar negeri nyaris tidak berhasil mengumpulkan ratusan master tingkat dewa. Tetapi keluarga Ye dan keluarga Long memiliki 71 master tingkat dewa. Ini adalah latar belakang keluarga pertama dan kedua Daxia. Selain karakteristik kekuatan tempur yang sangat kuat, master tingkat dewa juga memiliki karakteristik, yaitu umur master tingkat dewa melebihi orang biasa. Bagaimanapun, esensi, darah, dan darah jauh lebih banyak daripada orang biasa. Begitu banyak orang tua muncul dalam sekejap. Ye Chen membawa harapan mereka, dan sekarang Ye Junlin membunuhnya dalam hitungan detik. Tentu saja mereka tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Ye Junlin benar-benar membuat marah keluarga Ye dan keluarga Long. Aku ingin kamu mati, teriak Long Zanyai. Ye Lingtian menjadi gila. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Menghadapi tekanan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, Ye Junlin senang. Ada perasaan kembali ke master tingkat dewa dari 18 kerajaan. Oke, waktu yang tepat. Ye Junlin tertawa. Bos, ayo kita lakukan. Macan putih melangkah maju bersama. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, ini urusanku. Aku akan melakukannya sendiri. Dia tidak memperhatikan hampir 100 master tingkat dewa. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Belum pernah mengalaminya sebelumnya. Ayo pergi bersama. Hemat waktuku. Ye Junlin mengaitkan jarinya. Arogan. Kegilaan. Selama ini, Ye Junlin masih provokatif. Ini untuk mengabaikan Ye Junlin sama sekali. Kamu sangat pandai bertarung, kan? Aku ingin melihat seberapa bagus kamu. Klan Ye-ku adalah seorang master. Jika mereka tidak cukup, masih ada orang. Santo pelindung klan Ye. Ye teriak Lingtian. Bunuh. Hampir 100 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari keluarga Ye Long menyerang Ye Junlin secara bersamaan. Pertempuran itu gelap dan gelap. Macan putih dan yang lainnya juga menjadi gila. Tampaknya melihat mitos tak terkalahkan di medan perang. Setelah beberapa saat, pakaian putih Ye Junlin berlumuran darah. Di sekelilingnya ada orang-orang yang berduka. Semua 71 master tingkat dewa dikalahkan. Terlalu kuat. Sangat kuat. Satu orang untuk menghancurkan warisan keluarga Ye Long. Semua orang di sana seperti orang gila. Ini mengerikan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Titik. Inilah yang tidak diharapkan oleh Ye Lingtian dan yang lainnya. Ye Junlin akan menjadi sangat kuat. Tapi Ye Junlin, jangan berpikir bahwa kita akan mengakui kekalahan. Tolong Patriark. Ye Lingtian meraung. Bab 1186. 3 teratas dari daftar sabre bermain. Kuat. Luar biasa kuat. Mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Itu bahkan tidak pernah terdengar. Ye Lingtian ngeri. Ini ternyata daging dan darahnya sendiri. Jika dia dijemput lebih awal, masa depan keluarga Ye tidak akan terbayangkan. Setidaknya 100 tahun atau bahkan lebih lama. Sangat mungkin bahwa klan Ye akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang situasinya telah berkembang ke titik ini. Wajah keluarga Ye sangat penting. Ye Junlin harus dikalahkan. Satu-satunya cara untuk keluar dari kehidupan peri seperti keluarga Ye adalah Ye Tianlin. Dikabarkan bahwa Ye Tianlin adalah eksistensi tingkat master. Jadi hidup ini sangat panjang. Di usia 130 tahun, darah masih mengalir deras. Ribuan orang yang hadir tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin begitu kuat sehingga keluarga Ye mengundang para leluhur. Segera, Ye Tianlin datang ke tempat kejadian dikelilingi oleh keluarga Ye. Ribuan orang Ye klan berlutut di depan leluhur mereka dan berteriak, "Saya meminta leluhur untuk menjadi penguasa klan Ye." Klan Ye meninggalkan putranya, Ye Junlin,
yang tidak mengenali putranya. Leluhur. Menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Dan membunuh kerabatnya dengan benar. Menyakiti saudara-saudari. Itu menginjak-injak para tetua. Itu juga membunuh Ye Chen. Harapan keluarga Ye saya. Tolong biarkan leluhur mengambil tindakan untuk membasmi Ye Junlin. Titik. Sekarang keluarga Ye mengakui identitas Ye Junlin. Tetapi mengatakan bahwa dia melanggar leluhur. Tidak mengenali pintu. Seluruh klan Ye meminta Ye Tianlin. Batuk-batuk. Tubuh Ye Tianlin bergetar dan dia batuk darah. Ah. Leluhur tua. Leluhur tua. Apakah kamu terluka? Ye Lingtian dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Memikirkan berita yang keluar dari area terlarang kemarin. Semua orang mengerti. Seharusnya leluhur dan orang-orang terluka dalam pertempuran. Seberapa menakutkan orang yang bisa melukai Santo pelindung keluarga Ye. Tingkat master legendaris. Level dewa sudah cukup menakutkan. Tetapi dikabarkan bahwa tingkat master adalah parit alami. Dan ada pepatah bahwa semua yang berada di bawah master adalah semut. Jika kekuatan tempur mencapai tingkat master, itu setara dengan sepenuhnya melampaui ruang lingkup orang biasa. Yang paling intuitif adalah kekuatan tempur dan umur. Satu orang melawan 10.000 tentara. Umur yang jauh lebih lama. Dan kemudian pengaruh. Jika suatu negara memiliki tuan, itu pasti pencegah terbesar bagi musuh. Di medan perang, dengan satu ayunan master, 1000 pasukan sulit untuk dihancurkan. Siapapun yang bisa mengalahkan Ye Tianlin hanya bisa memikirkan Grandmaster. Ye Tianlin menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangguk. Ya, saya memang terluka. Kemudian Ye Tianlin memandang Ye Junlin. Mungkinkah Ye Junlin? Semua orang tampak tak percaya. Ya, itu benar. Itu dia. Ye Tianlin mengangguk. Aku memanggil semua orang bersama hari ini. Dan aku ingin membicarakan acara besar ini. Tiba-tiba, semua orang mengerti niat leluhur untuk memanggil semua orang di klan Ye. Hati Ye Lingtian manis. Dan seteguk darah menyembur keluar. Mereka juga menggunakan junior untuk bersaing dengan Ye Junlin. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa leluhur terkuat sudah dikalahkan oleh Ye Junlin? Sangat kuat. Itu berarti seluruh keluarga Ye ditekan ke tanah oleh Ye Junlin sendirian. Tidak. Keluarga Ye saya belum kalah. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya belum datang. Teriak Ye Lingtian. Dia mengacu pada pembangkit tenaga listrik di daftar pedang Daxia, terutama 3 teratas Ye Lingyi, Ye Lingfei dan Ye Lingfeng, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi keluarga Ye. Jika Anda menambahkan, Anda mungkin tidak kalah dari Ye Junlin. Segera, Ye Lingyi datang dengan lusinan orang kuat di daftar pedang Daxia. Ye Long, Ye Zheng dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam kamp pelatihan Qianlong juga datang ke lapangan. Klan Yeku tidak bisa dikalahkan. Ye Lingyi meraung. Tapi detik berikutnya, setelah bertemu mata Ye Junlin, dia tercengang. Bab 1187, 10.000 orang berlutut dan menyembah. Bukan hanya dia. Setelah Ye Lingfei dan Ye Lingfeng melihat wajah asli Ye Junlin dengan jelas, wajah mereka berubah liar. Master dari peringkat pedang, seperti Ye Feng dan Ye Qing yang mengikuti mereka, mengubah warna mereka satu demi satu. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari daftar pedang Daxia, tidak bisakah mereka mengenal Ye Junlin? Terlebih lagi, daftar ini disusun oleh orang-orang di bawah komando Ye Junlin. Putong. Ye Lingyi memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Putong. Ye Lingfei memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Putong. Ye Lingfeng memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Titik. Ye Feng berlutut. Ye Qing berlutut. Ye Hua berlutut. Ye Long berlutut. Ye Zheng berlutut. Titik. Dalam sekejap mata, semua Ye Jiavans yang merupakan prajurit Daxia berlutut di depan Ye Junlin. Dan semua orang berteriak serempak, temui Dewa Perang Kunlun. Adegan ini berubah terlalu cepat, dan perubahannya terlalu mengejutkan. Keluarga Ye dan semua orang di antara penonton terkejut. Bagaimana bisa Ye Lingyi berlutut di depan seorang pria muda? Mereka adalah 3 teratas dalam daftar pedang Daxia. Pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan leluhur Ye Tianlin tercengang. Apa identitasnya? Apa itu Dewa Perang Kunlun?
Hal utama adalah bahwa saya tertegun dan tidak bisa menoleh. Keluarga Qin memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Qinglong tiba-tiba berteriak, dan semua orang di keluarga Qin berlutut. Keluarga Ling memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Keluarga Jiang memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Keluarga Gao memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Semua anggota keluarga kerajaan ke-16 dan keluarga kerajaan 32 yang hadir berlutut di depan Ye Junlin satu persatu. Dan mereka semua meneriakkan hal yang sama. Terinspirasi oleh mereka, anggota ratusan keluarga kuasa royal dan keluarga kaya di ibu kota juga berlutut di depan Ye Junlin satu persatu. Dalam sekejap mata, ribuan orang di lapangan berlutut di depan Ye Junlin. Nama semua orang sama. Terkejut. Mengejutkan. Itu seperti badai petir yang jatuh, meninggalkan keluarga Ye dan Li Ziran tanpa waktu untuk bereaksi. Otakku kosong, dan aku tidak bisa berbalik sama sekali. Au! Tiba-tiba, terdengar suara serigala melolong. Semua orang melihat sekeliling dan melihat 18 sosok menunggangi serigala di puncak gunung tidak jauh. Mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Sekilas dikenali. Ini adalah 18 kuda perampok di bawah Dewa Perang Kunlun. Qinglong menghormati Dewa Perang Kunlun. Qilin menghormati Dewa Perang Kunlun. Suzaku menghormati Dewa Perang Kunlun. Harimau Putih memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Xuanwu memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. 5 Raja Perang juga berlutut. KKK. Dengan suara langkah kaki yang seragam, sekelompok prajurit berbaju hitam muncul. Tentara Kekaisaran Kavaleri Naga yang pernah muncul di rumah Luo Junhao. Tentara terlarang Kavaleri Naga melihat Dewa Perang Kunlun. Tentara terlarang Kavaleri Naga berlutut di tanah satu demi satu, mengungkapkan etiket tertinggi mereka kepada Ye Junlin. Tentara hantu memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Sekelompok tentara lain muncul, dan mereka juga bertemu Ye Junlin. Selanjutnya, tim lain muncul. Tentara Tianzi memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara Dizi memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara Xuanzi memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara karakter kuning memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Titik. 4 Legiun Tiandi Xuan Huang muncul satu demi satu. Keempat legiun ini juga merupakan legiun tak terkalahkan yang diciptakan oleh Ye Junlin. Mereka kebetulan berada di ibu kota. Jadi mereka datang bersama. Yan Longwei menyapa Dewa Perang Kunlun dan menyambut Dewa Perang Kunlun ke ibu kota. Bab 1188. Suamiku adalah Dewa Perang KUNLUN. Sekelompok tentara lain muncul. Ternyata Yan Longwei paling representatif di ibu kota. Di alun-alun kecil keluarga Ye, ada puluhan ribu orang berlutut. Semuanya memberi hormat kepada Ye Junlin. Adegan ini sangat mengejutkan. Bagi keluarga Ye, Li Ziran, dan Zhou Yingying, itu seperti pengeboman. Itu sangat digoreng sehingga mereka tidak dapat menemukan utara. Adegan mengejutkan di depan mereka tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi sama sekali. Di mana seseorang berdiri dengan kaku, seperti mayat. Dewa Perang Shuro telah tiba dengan 7 pembunuhan, tentara patah, dan serigala serakah. Teriakan dingin lainnya datang. Saya melihat Chen Wudao datang dengan 3 tim satu demi satu. Tim Chen Wudao semuanya mengenakan topeng iblis, tetapi topengnya berbeda, dan mereka dapat dengan mudah dibagi menjadi 3 tim. 7 pembunuhan memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Hancurkan tentara memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Serigala serakah mengunjungi Dewa Perang Kunlun. Bukan 3 orang, tapi 3 tim yang dipimpin oleh 3 orang, berlutut serempak di depan Ye Junlin. Tambahkan momentum lagi. Ini adalah tim paling elit dan kuat di Daxia. Masing-masing adalah keberadaan 10.000 tentara. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para prajurit yang hadir ini sebanding dengan jutaan pasukan. Itu setara dengan 1 juta tentara yang menyembah Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun. Bahkan Chen Wudao ingin memberi hormat kepada Ye Junlin. Bagaimanapun, dia ingin menghancurkan Ye Junlin. Namun, keduanya memiliki level yang sama. Jadi Chen Wudao tidak perlu berlutut. Dia hanya perlu membungkuk dan membungkuk. Ye Junlin menerima tantangan itu.
dan Chen Wudao secara alami menjual wajah. Nama seorang pria. Bayangan pohon. Orang seperti apa Chen Wudao? Para pejabat di ibu kota sangat jelas. Selain itu, Chen Wudao muncul tahun lalu. Pertempuran seperti itu semuanya menunjukkan identitas Ye Junlin. Pemuda berusia 20-an ini sudah menjadi senjata ampuh di negara ini. Dewa perang untuk melindungi negara. Mengintimidasi segala arah. Menekan keberadaan era Kun. Dewa perang Kunlun. Orang pertama yang bereaksi adalah Ye Tianlin, leluhur keluarga Ye. Dia akhirnya mengerti mengapa dia kalah. Bagaimana Anda bisa menang ketika Anda bertemu orang ini? Di pihak keluarga Long, Long Zanye dan yang lainnya hampir menangis. Mereka akhirnya mengerti mengapa Long Kuangfeng yang perkasa, setelah dihapuskan, memilih untuk menetap dan tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi. Ternyata dia menyinggung Dewa Perang Kunlun. Jadi apalagi yang berani dia kejar? Keluarga naga tidak cukup untuk kehilangan keluarga. Boom. Pikiran Tuan Lin seakan meledak. Dia akhirnya mengerti bahwa Gao Yu lebih suka menyinggung keluarga Lin daripada mati. Dan dia juga ingin dia mengakhiri pertunangan dengan Li Ziran. Gao Yu tahu identitasnya. Tidak peduli seberapa berani dia tidak akan berani mencuri istrinya dari Dewa Perang Kunlun. Ini bukan pertanyaan apakah akan mati atau tidak. Lin Fengxian juga langsung ingin memahami semua ini. Apa yang dia lakukan kemarin? Untuk mempermalukan Dewa Perang Kunlun dan membiarkannya berlutut di keluarga Lin untuk menjelaskan. Dia mencari kematian. 10 nyawa tidak cukup baginya. Ayah luar biasa. Ayah luar biasa. Sebaliknya, Xiao Junjun adalah yang paling jelas di lapangan. Dia tidak bisa melihat hal-hal rumit, tetapi hanya melihat 10.000 orang berlutut di depan ayahnya. Tentu saja, ayahku luar biasa. Itu adalah Dewa Perang Kunlun tertinggi. Mata kosong Li Ziran berangsur-angsur menjadi cerah, dan konteksnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dewa Perang Kunlun. Apa? Dewa Perang Kunlun. Suamiku Li Ziran adalah Dewa Perang Kunlun. Wajah Li Ziran berangsur-angsur menunjukkan ekspresi gila. Dia akan lepas kendali. Bab 1189. Pintu KELUIARGAYE diratakan dengan satu kaki. Zhou Yingying juga bereaksi secara bertahap. Apakah itu? Tidak. Ternyata apa yang dikatakan putranya itu benar. Apakah mimpinya menjadi kenyataan? Apakah saya sedang bermimpi? Zhou Yingying mencubit dirinya sendiri dengan keras. Sungguh menyakitkan untuk mengetahuinya. Kalian keluarga Ye tidak tahu tentang ini sekarang. Kita semua sudah tahu tentang itu. Keluarga Qin berteriak. Pada saat ini, keluarga Ye bereaksi satu persatu seolah-olah seseorang telah melemparkan baskom berisi air dingin. Mengapa Ye Junlin meremehkan keluarga Ye dari awal hingga akhir? Mengapa Ye Junlin mengabaikan keluarga Ye dan setuju untuk bertaruh? Titik. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Ye Junlin bodoh dan bodoh. Sekarang tampaknya dengan kekuatan dan status orang lain, keluarga Ye tidak dianggap serius sama sekali. Keluarga Ye juga segera memahami sebuah pertanyaan. Tidak heran Dewa Perang Kunlun bermarga Ye. Ternyata dia adalah Ye Junlin. Terima kasih kepada mereka yang menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk mencari tahu garis keturunan Dewa Perang Kunlun mana yang berasal dari klan Ye. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu berasal dari garis keturunan mereka. Atau spesies liar yang hampir Ye Lingtian bunuh. Ye Lingtian masih ingat apa yang Ye Zhenlin, keluarga kerajaan Tianfu, katakan sebelumnya. Memperingatkan dia dan Ye Chen. Mereka tidak berpikir begitu pada saat itu. Berani mencintai. Ye Zhenlin sudah tahu identitasnya. Wajah Ye Lingtian menjadi pucat. Dia ingat adegan ketika dia bertemu Ye Junlin untuk pertama kalinya. Dia tiba-tiba mengerti. Zhou Yingying tidak memberitahu Ye Junlin rahasia itu. Dia bukan orang seperti itu. Alasan mengapa Ye Junlin tahu bahwa dia menemukannya sendiri. Terlalu mudah untuk mengetahui ini sebagai dia. Pada saat itu, dia secara naif berpikir bahwa Ye Junlin akan menggunakan ini untuk memerasnya. Salah. Kesalahan besar. Dalam kapasitas dan posisinya untuk melakukan ini. Yang lain memperlakukan Ye Junlin sebagai orang yang bodoh dan sombong, arogan dan sombong. Seperti semua orang tahu,
Semua orang sama sekali tidak ada di mata Ye Junlin. Keluarga Ye mengira dia adalah reptil di tanah. Siapa yang tahu bahwa dia berada di atas naga asli? Memikirkan semua hal yang keluarga Ye berurusan dengan Ye Junlin dan dengan mudah diselesaikan. Semua orang tersentak. Dia seharusnya waspada sejak awal. Dia tidak akan sesederhana itu. Ini hanya kelompok Yunting yang membutakan mata semua orang. Saya merasa bahwa grup Yunting bukanlah apa-apa. Seperti yang diketahui semua orang, grup Yunting bukanlah apa-apa. Titik. Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa yang mengatakan bahwa upaya seseorang selama lebih dari 10 tahun tidak sebanding dengan upaya keluarga bangsawan dengan sejarah ribuan tahun dan puluhan generasi orang yang tak terhitung jumlahnya? Benar-benar baik-baik saja. Kemungkinannya adalah 1 dalam sejuta. Tetapi itu tidak berarti itu tidak mungkin. Ye Junlin hanyalah 1 dari sejuta. Putra Ye Lingtian saya ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Dengan Ye Junlin di sini, apalagi yang kamu butuhkan dari Ye Chen? Apakah dia cocok? Sangat disesalkan. Sayang sekali. Jika Anda telah membawa Ye Junlin kembali ke keluarga Ye sebelumnya. Ada Dewa Perang Kunlun yang bertanggung jawab. Siapa yang tidak puas? Apakah kekuatan keluarga Ye akan meningkat dengan cepat? Naik level jelas bukan masalah. Pada saat itu, mungkin saja untuk mendominasi seluruh benua Dongfang. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Merekalah yang mendorong Ye Junlin ke sisi yang berlawanan. Ye Chen juga pergi untuk menyabotase pernikahannya. Ini adalah akhir hidupnya. Ye Junlin memandangi puluhan ribu orang yang berlutut di depannya, dan berteriak, bangun. Wow! Puluhan ribu orang berdiri serempak. Ye Junlin menarik ibunya dan berjalan ke Ye Lingtian. Dia tertawa dan berkata, apakah Ye Lingtian memikirkan hari ini? Saya akan membuka pintu rumah Ye sendiri. Apakah sulit untuk memasuki pintu rumah Ye? Bab 1190. Nasib darah bangsawan. Kalimat Ye Junlin seperti pisau, dan suaranya seperti raungan yang menggelegar. Momentum agung menyapu. Uci-uci. Semua orang di keluarga Ye terengah-engah. Terengah-engah. Semua orang merasa seperti batu besar ditekan ke dada mereka, hampir mati lemas. Puff. Puff. Titik. Bahkan beberapa orang tidak tahan dengan tekanan psikologis seperti itu dan jatuh ke tanah satu persatu. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Mengerikan. Ye Junlin bermata tajam, seperti dewa yang datang ke dunia. Orang biasa tidak tahan. Ye Lingtian, yang paling dekat dengan Ye Junlin, pucat dan tidak berdarah. Lapisan halus keringat dingin muncul di dahinya. Kakinya gemetar, dan dia hampir jatuh berlutut. Bagaimana dengan kepala keluarga pertama di Daxia? Di depan Dewa Perang Kunlun, masih tidak bisa berlutut. Kamu memberiku penjelasan atas apa yang terjadi saat itu, dan keluarga Ye memberiku penjelasan. Ye Junlin hampir meraung. Boom. Keluarga Ye disambar petir. Apakah Ye Junlin akan memintai pertanggungjawaban? Oke, aku akan bertanya pada keluarga Ye dan Ye Lingtian. Ketika ibuku hamil, dia berlutut di depan gerbang keluarga Ye selama 3 hari 3 malam. Di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu meninggalkan istri dan anak-anakmu? Mengapa kamu membunuh darah dan dagingmu sendiri? Mengapa kamu memperlakukan ibuku dengan dingin dari awal hingga akhir? Apa kesalahan ibuku? Ye Junlin tiba-tiba merendahkan suaranya, menatap Ye Lingtian dan anggota keluarga Ye lainnya. Semua orang di keluarga Ye, termasuk Ye Lingtian, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Semua terdiam. Bicaralah. Ye Junlin meraung dan membanting pintu keluarga Ye. Segera, pintu runtuh dari atas ke bawah dan berubah menjadi bubuk. Ye Junlin seperti iblis, memancarkan tekanan mengerikan dan sangat menekan. Puff. Puff. Titik. Semua orang di keluarga Ye berlutut ke tanah satu persatu. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Tidak ada alasan untuk membulatkan ini. Puff. Ye Lingtian akhirnya tidak tahan dengan tekanan yang luar biasa dan jatuh berlutut. Long Aoqing, Ye Kuanglan, Ye Tianlin. Mereka juga jatuh berlutut. Aku benar-benar tidak tahan. Sejak saat itu, semua orang di keluarga Ye berlutut di depan Ye Junlin.
Keluarga pertama Daxia menyerah pada Ye Junlin. Hahaha. Pada saat ini, Zhou Yingying tersenyum, sangat bahagia. Dia tertawa dan menangis. Long Aoqing, tidakkah menurutmu aku lebih rendah? Apakah putraku juga memiliki garis keturunan yang rendah hati? Sekarang, bisakah putramu dibandingkan dengan putraku? Zhou Yingying berteriak. Long Aoqing terdiam. Ye Lingtian dan semua orang di keluarga Ye. Anda memandang rendah saya pada saat itu. Berpikir bahwa saya adalah ras tingkat rendah. Darah saya keruh dan rendah, dan saya tidak pantas mendapatkan darah bangsawan Anda. Di pintu, beritahu Anda, putra saya menguasai dunia, dan Anda semua akan menyesalinya. Sekarang, bukankah Anda berlutut di depan putra saya? Ye Lingtian dan semua orang di keluarga Ye terdiam lama. Zhou Yingying akhirnya selesai melampiaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini begitu bahagia. Semua orang di keluarga Ye menggigil, dan mereka tidak memiliki martabat di depan Ye Junlin. Benih liar. Mengapa kamu berlutut di depan benih liar? Hahaha. Aku akan berurusan denganmu nanti. Ye Junlin menatap Li Ziran. Ziran, aku akan memberimu penjelasan sekarang. Bersambung.